tahun ajaran baru dimulai dan lagi-lagi puluhan orang tua siswa berbondong-bondong datang berebut bangku di hari pertama masuk sekolah. Mereka rela datang sejak subuh untuk mendapatkan kursi paling depan untuk anak-anaknya. Siswa dan orang tua antusias menyambut hari pertama masuk sekolah. Sejak subuh, para siswa dan orang tua ini sudah mendatangi sekolah SDN Babakan 2 Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Demi mendapatkan kursi paling depan di kelas, para orang tua berebut kursi terbaik untuk anaknya. Tak jarang mereka harus memutar arah jalan ke kebun warga untuk masuk ke sekolah, lantaran pintu gerbang masih digembok. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, puluhan orang tua murid juga berebut barisan bangku paling depan. Meski dalam kondisi gerbang sekolah masih terkunci, puluhan orang tua siswa ini rela menunggu di gerbang sekolah SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Sontak usai gerbang sekolah dibuka, para siswa dan orang tua siswa ini langsung berlarian memasuki ruang kelas berebut dengan para orang tua lainnya. Agar tak direbut, kursi dan meja diikat dengan tali rafia dan ditempelkan nama. Sejumlah siswa sekolah SDN Tegal Besari 3 Jember, Jawa Timur berlarian untuk masuk ke kelas. Mereka mencoba mengamankan kursi favorit paling depan di kelasnya. Bahkan sejak pukul 5:30 pagi, wali murid dan siswa sudah datang saat sekolah masih disapu petugas. Para wali murid mengaku menempatkan anaknya duduk di bangku terdepan agar fokus jika guru memberi materi pelajaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hari pertama masuk sekolah, murid di SDN Tebet Timur 15 pagi sangat antusias. Para orang tua ikut mengantar dan mendampingi anaknya masuk sekolah pada hari pertama. Masa pengenalan lingkungan sekolah ditandai dengan bernyanyi dan memecahkan balon. Anak-anak sangat bersemangat menyambut hari pertama mereka bersekolah. Murid baru kelas 1 akan diberikan pengenalan terhadap sekolah barunya. Masa MPLS di SDN Tebet Timur 15 pagi akan dilaksanakan selama 4 hari dari Senin hingga Kamis mendatang. Ya, sementara itu keceriaan mewarnai hari pertama sekolah tahun ajaran baru di SDN Tebet Timur 15 pagi Jakarta Selatan. Apa saja kegiatan para siswa? Tim kami Ismalia ikut melihat keseruan ratusan siswa berikut ini. Hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah, di mana masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan saat ini saya berada di SD Negeri Tebet Timur 15 pagi di Jakarta. Dan untuk mengetahui apa saja kegiatan pada pagi hari ini, kita bersama Wakil Kepala Sekolah, Bapak Heri. Ya, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Ya Pak, pada hari pertama masuk sekolah ini, di SD ini kegiatannya seperti apa Pak? Jadi kegiatan hari pertama ini kita pertama tadi apel ya atau upacara. Kemudian di dalamnya itu kita memberikan sambutan kepada siswa-siswa yang baru. Kemudian juga mengucapkan selamat kepada siswa-siswa yang telah naik ke kelas berikutnya. Kemudian kita juga memperkenalkan wali kelas masing-masing setiap kelas. Dan kita menyambut dengan perayaan yang sangat sederhana dan tapi cukup meriah bagi mereka. Pak Heri, ini untuk MPLS sendiri di SD ini ada berapa hari Pak? Kita ada 5 hari, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pak, terakhir Pak, ini ada berapa siswa yang masuk di SD ini Pak? Seluruhnya ada 64 siswa terdiri dari 2 kelas. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu ya Pak. Ya pemirsa, bisa dilihat juga di belakang saya ini untuk para siswa-siswa, terutama siswa kelas 1 yang dari TK baru masuk ke SD ini sedang pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Mereka dikumpulkan di aula untuk mengenal lingkungan sekolah dan juga visi misi sekolah. Pemirsa, untuk hari pertama masuk sekolah ini memang sangat disambut antusias sekali oleh para murid-murid. Tidak hanya murid kelas 1 namun juga murid dari kelas 2 hingga kelas 6. Dari Jakarta, Ismalia Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Ya, selain sekolah umum, 63 sekolah rakyat juga dimulai hari ini. Salah satunya di Sekolah Rakyat Menengah Atas Bambu Apus, Jakarta Timur. Sebanyak 50 siswa mulai menjalani rangkaian matrikulasi berupa tes kebugaran dan tes kesehatan.
Para siswa ini diantar oleh orang tua sekaligus membawa sejumlah koper dan barang bawaan untuk dibawa masuk ke dalam asrama yang akan menjadi tempat tinggal para siswa di sekolah rakyat. Para siswa akan menjalani program matrikulasi selama 2 hingga 3 bulan ke depan sebelum memulai proses belajar mengajar formal. Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, hari pertama masa pengenalan lingkungan Sekolah Rakyat Suweno Cibinong, Kabupaten Bogor, Caimin ikut jadi siswa. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar atau Caimin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, hingga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan KCO Hasan Nasbi turut mencoba sejumlah fasilitas yang ada di asrama Sekolah Rakyat. Caimin bahkan menjajal kasur yang berada di kamar asrama. Usai menengok fasilitas di dalam kamar, Caimin bersama pejabat lain menghampiri kelas yang memulai kegiatan belajar mengajar. Mereka duduk di belakang meja yang sudah dilengkapi laptop bersama siswa-siswi di dalam kelas. Dan untuk mengetahui seperti apa aktivitas di hari pertama Sekolah Rakyat, sudah bergabung sama kami Jessica Winoto di Sekolah Rakyat Cibinong Bogor dan Amrina Rida di Sekolah Rakyat Babo Apus Jakarta Timur. Jessica dan Rida, seperti apa antusiasme siswa di Sekolah Rakyat hari ini? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk saat ini antusiasme tadi kami sempat melihat selama peninjauan dari para menteri, Menteri Sosial, Menteri PM, dan lain sebagainya ini, nampaknya para siswa ini sangat berantusias untuk mengikuti Sekolah Rakyat di hari pertama ya. Karena memang di hari ini, tepatnya di Sekolah Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor yang berada, Sekolah Rakyat yang berada di Sentra Terpadu Intensowono atau STIS Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini masih dibuka secara resmi tadi dengan Menteri Sosial. Dan yang mana Wiki dan juga pemirsa bahwa informasinya saat ini memang masih berada di dalam proses para menteri melakukan peninjauan ke setiap ruangan-ruangan, yaitu ada cek. Saat ini ada di cek tes DNA talenta tes DNA, yang mana tadi sebelumnya ada cek kesehatan gratis, peninjauan asrama, dan lain sebagainya. Dan tadi sempat juga meninjau ke salah satu kelas yang mana isinya adalah siswa-siswi yang sedang mengikuti pelajaran yang juga dipimpin langsung oleh guru yang bertugas pada saat ini, dan mereka sangat berantusias karena memang sudah ada fasilitas komputer dan lain sebagainya. Lalu Wiki dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa informasinya di siang hari ini para siswa ini akan diberikan pemaparan atau pelajaran secara formal, dan nanti di malam hari akan diberikan pendidikan karakter. Dan juga informasinya Wiki dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa uniknya adalah seluruh guru untuk memberikan pendidikan karakter ini dari Kementerian Agama. Dan juga selama MPLS ini atau selama masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat yang berada di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, nantinya siswa-siswi akan diberikan atau menjalani cek kesehatan gratis, lalu juga ada kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Dan Wiki dan juga pemirsa, memang informasinya bahwa hari ini dengan di salah satu titik, yaitu di STIS atau di Sekolah Rakyat atau Sekolah Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, ini menjadi salah satu titik dari 62 titik lainnya pada hari ini diresmikan untuk dibuka di tahun ajaran yang baru, yaitu 2025 dan 2026. Sementara untuk nantinya ditargetkan ada 100 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia, yang mana sisanya berada di 37 titik lainnya, dan nantinya akan dilakukan pada akhir Juli 2025 yang mendatang. Nanti ditargetkan juga bahwa awal Agustus akan selesai untuk masa pembukaan tahun ajaran yang baru. Dan juga informasinya bahwa memang untuk sekolah rakyat ini merupakan salah satu program yang digagaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana untuk memberikan atau menyediakan akses pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia yang
terutama untuk keluarga yang miskin dan juga keluarga miskin ekstrim. Dan tentunya atas gagasan Presiden Prabowo Subianto ini, sekolah rakyat berlakukan atau tidak sama sekali adanya pungutan biaya apapun. Dan tentunya dari Menteri Sosial pun akan berusaha untuk memitigasi segala hal seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu akan berusaha untuk dihindari. Sementara itu, Wiki. Baik, terima kasih Jessica. Kita akan menuju ke Amrina Rida di Bambu Apus, Jakarta Timur. Rida, silakan dengan laporan Anda. Iya, Wiki dan juga pemirsa, sama seperti rekan Jessica, mereka sudah memulai proses MPLS. Hari ini pun juga di sekolah menengah atas 9 Bambu Apus Jakarta Timur yang merupakan salah satu sekolah rakyat pun juga sudah memulai matrikulasi. Nah, di sekolah rakyat menengah atas 9 Bambu Apus Jakarta Timur ini ada 50 siswa yang mana terdiri dari 28 siswa laki-laki dan juga 22 siswa putri. Nah, untuk saat ini pun juga masih dilaksanakan adanya salah satu rangkaian matrikulasi, yakni adalah proses rangkaian acara terakhir pada hari ini, ada pelepasan dari orang tua yang nantinya akan melepas anak-anak mereka untuk diizinkan ataupun juga untuk diserahkan kepada pihak sekolah untuk nantinya menjalani proses belajar mengajar di sekolah rakyat ini. Nah, untuk rangkaian matrikulasi tadi sudah berlangsung dari pukul 7 pagi, terdiri dari ada registrasi di mana tadi para siswa juga sudah memasukkan barang-barang mereka ke asrama-asrama di sini, yang mana ada asrama putri dan juga asrama putra yang disediakan secara gratis dan tentunya terpisah, yang menjadi fasilitas yang akan dinikmati ataupun juga digunakan oleh siswa di sini. Lalu juga tadi ada tes kebugaran di mana siswa ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan diarahkan untuk melakukan tes kebugaran dengan berlari kurang lebih adalah 1,6 km. Lalu tidak hanya itu, tadi pun juga ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini terdiri dari beberapa rangkaian, diantaranya adalah cek darah, cek penyakit menular, cek kesehatan mata, dan juga cek kesehatan gigi. Dan tentunya untuk tes kesehatan ini, Wiki dan juga pemirsa, dilaksanakan ataupun juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk nantinya mengetahui agar siswa-siswi yang belajar di sekolah rakyat ini nantinya secara fisik kuat untuk menempuh pendidikan di sini, karena nantinya mereka akan menginap full di asrama dan tentunya kegiatan mereka akan cukup padat. Nah, yang cukup berbeda dengan sekolah-sekolah biasanya, ini nanti untuk di sekolah rakyat menengah atas 9 Bambu Apus Jakarta Timur, untuk proses matrikulasi berlangsung cukup lama, Wiki, yakni sekitar 2 hingga 3 bulan. Nah, selama 2 hingga 3 bulan ini nanti para siswa di sini akan diajarkan sejumlah keterampilan-keterampilan dan juga soft skill. Di antaranya adalah pelatihan keterampilan, pendidikan karakter, lalu juga ada ekstrakurikuler yang khusus yakni marching band. Lalu juga akan ada pelatihan yang juga akan ada tes psikologis untuk menentukan bakat apa saja yang dimiliki oleh anak-anak ini sehingga mereka lebih terarah. Barulah nanti usai 2 hingga 3 bulan ada proses matrikulasi berupa pelatihan keterampilan. Nanti mereka akan menjalani proses belajar mengajar akademis menggunakan kurikulum nasional. Jadi memang cukup berbeda dengan sekolah biasa, yang mana kalau sekolah biasa ini matrikulasi hanya berlangsung beberapa minggu, kalau di sini akan ada 2 hingga 3 bulan lamanya sebelum nantinya siswa-siswa di sini akan menjalani pembelajaran akademis menggunakan kurikulum nasional. Dan juga memang terdapat sejumlah fasilitas, selain asrama juga akan ada dapur, dan siswa di sini pun juga menyatakan bahwa mereka berharap agar pendidikan mereka dapat berkualitas untuk kedepannya. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Baik, Rida dan juga Jessica, terima kasih teman-teman atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selain di Jakarta, puluhan sekolah rakyat di berbagai daerah juga resmi dimulai hari ini. Di Cimahi, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur, orang tua siswa larut dalam haru saat mengantar anak-anak mereka ke asrama sekolah rakyat. Sebanyak 100 siswa-siswi Sekolah Rakyat Sentra Bioso Cimahi, Jawa Barat mengikuti pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pagi tadi. Para siswa tingkat SMP ini diantar orang tuanya Senin pagi. Masa pengenalan sekolah akan berlangsung 3 hari. Juga akan dilakukan cek kesehatan siswa sebelum nantinya para siswa ditempatkan di asrama. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar tetap bisa menyekolahkan anaknya tanpa terbebani biaya. Orang tua yang bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat harus terdaftar di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional Kemensos. Sementara itu, suasana haru terlihat saat ratusan siswa tiba di sekolah rakyat di Universitas Negeri Surabaya pagi tadi. Setelah mengisi absensi, para siswa langsung mengikuti apel pagi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
Sekolah Rakyat Universitas Negeri Surabaya memiliki kapasitas 100 siswa terbagi dalam 4 kelas. Seluruh siswa nantinya akan tinggal di asrama dengan pendampingan wali pengawas. Salah satu orang tua siswa mengaku gembira anaknya bisa masuk sekolah rakyat setelah tidak diterima di sekolah negeri. Sementara orang tua tak mampu menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta karena terkendala biaya yang mahal. Kurang mendapatkan info mengenai PIN pendaftaran untuk pendaftaran ke negeri maupun ke swasta ya. Artinya saya bingung karena kalau sekolah swasta terus saya keberatan biaya. Tahun ajaran baru sejumlah sekolah hanya mendapatkan sedikit siswa seperti sekolah dasar di Mandailing Natal yang hanya mendapatkan 2 siswa, sementara di Pandeglang Banten ada 1 sekolah dasar yang bahkan tidak memiliki siswa baru sama sekali. SD Negeri 077 Panjabungan Mandailing Natal Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah hingga membuat para orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Bahkan sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Akibatnya, suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kabupaten Pandeglang, Banten kosong, tak ada satupun siswa baru. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebanyak 212 produsen beras terindikasi melakukan praktik pengoplosan beras premium dan medium hingga merugikan negara ratusan triliun rupiah. Bareskrim Polri kini tengah menginvestigasi 4 konglomerasi beras diduga terlibat kecurangan tersebut. Kementerian Pertanian membuat geger publik dengan membongkar dugaan praktik kecurangan kualitas beras yang beredar di masyarakat. Dari hasil pengecekan sampel di puluhan daerah termasuk Jabodetabek, Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan, ditemukan 212 produsen beras diduga melakukan praktik oplosan beras premium dan medium. Modus lainnya yang ditemukan, produsen beras mengurangi takaran tidak sesuai dengan berat yang dicantumkan di kemasan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan temuan itu telah dilaporkan ke Bareskrim Polri, Satgas Pangan, dan Kejagung. Atas laporan itu, Bareskrim Polri kini menyelidiki 4 produsen beras diduga terlibat kecurangan tersebut. Di antaranya Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau bagian dari Japfa Group. Dari praktek kecurangan oplos beras tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas. Kementerian Pertanian mengultimatum kepada para pengusaha beras untuk tidak coba-coba melakukan praktik kecurangan oplosan beras yang merugikan ratusan juta konsumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tak hanya tertipu beras oplosan, masyarakat juga harus menghadapi kenaikan harga beras dalam sebulan terakhir. Di beberapa lokasi stok beras bulog yang biasa jadi andalan masyarakat mulai menipis dan sulit didapat. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur terus naik dalam sebulan terakhir. Di Pasar Larangan, harga beras premium berada di kisaran Rp14.600 dari sebelumnya Rp14.000 per kilo. Sementara harga beras premium di kisaran Rp13.409 per kilo, padahal sebelumnya sekitar Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilo.
Selain harga beras yang terus naik, stok beras Bulog juga mulai langka. Padahal beras Bulog banyak diburu warga karena harganya terjangkau. Kenaikan harga beras membuat penjualan seret. Pedagang biasanya mampu menjual 20 ton per bulan, kini hanya terjual 7 ton saja. Kenaikan harga beras juga terjadi di Banda Aceh. Di tingkat pedagang pasar, harga beras premium naik sekitar Rp20.000 per karung ukuran 15 kg atau kini dijual Rp240.000. Padahal beras jenis itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain harganya naik, menurut pedagang, suplai pedagang ke pasaran juga tersendat karena musim panen padi belum tiba. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kebocoran gas 5 rumah di kawasan Majasar, Jakarta Timur terbakar tadi malam. Naas, seorang wanita penghuni rumah yang terbaring sakit di kamarnya tak bisa menyelamatkan diri dan meninggal dunia. Ini kenapa sih? Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar 5 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Minggu malam. Api padam 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, 1 orang wanita penghuni rumah bernama Dewi 50 tahun meninggal dunia. Korban tidak bisa menyelamatkan diri karena dalam keadaan sakit saat api melalap rumahnya. Dugaan kebakaran disebabkan oleh tabung gas bocor di salah satu rumah. Jasad korban dievakuasi oleh petugas menggunakan ambulans untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Makassar. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pelemparan batu ke kereta kembali terjadi. Kali ini rangkaian KRL baru relasi Jakarta Kota Bogor dilempar batu hingga rusak parah di bagian pintu dan jendela. Pelaku pelempar batu merupakan anak-anak iseng yang tengah bermain di sepanjang rel. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi pada Jumat sore. Saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. 2 pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui 2 anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tak bisa beroperasi selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI pun meminta kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tidak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rombongan pesepeda yang tengah melintasi di jembatan Suramadu, Jawa Timur menjadi korban tabrak lari mobil pickup. Tragis, salah satu pesepeda luka parah di kepala dan meninggal di lokasi kejadian. Selamat pagi, mohon izin melaporkan unit 801 personil PJ Jatim Suramadu. Korban seorang pesepeda meninggal secara tragis usai jadi korban tabrak lari sopir pickup yang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Momen detik-detik insiden tragis terjadi di kilometer 3 jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Korban yang tergabung dengan rombongan sejumlah pesepeda masuk ke jalur roda 4 dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Korban terlihat melaju dengan sepedanya di bagian paling akhir bersama 2 orang pesepeda lainnya. Dari arah belakang, tiba-tiba melaju kencang sebuah mobil pick-up warna putih yang diduga hilang kendali oleng masuk ke jalur lambat hingga akhirnya menabrak korban. Seketika korban terpental lalu tersungkur. Korban alami luka parah di kepala, tewas di lokasi. Sepeda korban pun ringsek. Sementara pengemudi pick-up langsung tancap gas tanpa memperdulikan korban. Petugas patroli Jalan Raya Jawa Timur 8 Suramadu segera mengevakuasi korban dan olah TKP.
Jasad korban TA 50 tahun warga Kamal Bangkalan dibawa ke ruang jenazah RSUD Syarifah Amba Mirato Embu Bangkalan yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari penyelidikan sementara, diduga sopir pickup mengalami mikroslip, hilang kesadarannya. Kini Satlantas Polres Bangkalan tengah mencari identitas pengemudi tabrak lari dan kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Seorang warga terjepit rel saat melintasi pintu perlintasan kereta api di Bogor, Jawa Barat. Korban yang berhasil ditolong oleh petugas pemadam kebakaran mengalami luka ringan karena terjepit selama 30 menit. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang pria yang terjepit di rel pintu perlintasan kereta api di Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Dengan menggunakan peralatan penyelamatan, petugas mengeluarkan kaki korban yang terjepit selama setengah jam. Akhirnya korban berhasil diselamatkan. Korban mengalami luka ringan. Korban mengaku akibat kondisi lokasi yang gelap membuatnya tidak melihat lubang saat melintasi rel bersama keluarganya. Petugas mengimbau kepada warga agar lebih berhati-hati saat berjalan di malam hari, apalagi di lokasi minim penerangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di kota Makassar akibat terlibat aksi premanisme. Masing-masing pelaku yang ditangkap ternyata tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas Dipa, Makassar. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima laporan meringkus 4 pelaku di rumahnya di salah satu asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana, namun turut terlibat dalam aksi penyerangan di salah satu kampus swasta di Kota Makassar yang menyebabkan satu mahasiswa alami luka tebas di kepala akibat diserang oleh kawanan pelaku. Rektor Universitas Dipa Makassar menyayangkan akan kejadian ini. Tindakan tegas akan diberikan kepada mahasiswa usai proses sidang kode etik. Akibatnya, sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama istrinya terlibat cekcok dengan seorang pedagang wanita di kawasan kuliner Maros, Sulawesi Selatan. Kami. Kenapa sih Pak? Kenapa? Nah. Beredar di media sosial oknum prajurit berseragam TNI Prada ANP cekcok dengan seorang pedagang wanita. Keributan diduga dipicu masalah pekerjaan. Oknum tersebut tampak emosional dan diduga melakukan tindak kekerasan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 ini telah dilaporkan ke Denpom dan Polres Maros. Pihak TNI menegaskan akan menindak tegas anggotanya dan menghimbau prajurit untuk menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan masyarakat sipil. Kini oknum TNI AU Prada ANP telah diamankan dan dalam proses penanganan lebih lanjut. Prada ANP juga diketahui terlibat kasus disiplin karena pernah meninggalkan tugas tanpa izin. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Komisioner Kompolnas mendatangi rumah almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus ini. 2 komisioner Kompolnas yang datang ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina. Dalam pertemuan, istri korban berharap penyelidikan dilakukan secara transparan. Selain itu, Kompolnas juga membuka masukan untuk Polri, terutama nasib anak korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan 3 tersangka, 2 diantaranya dihentikan dengan hormat dari Polri.
Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota Bid Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Sarif menyebut, Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan, dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tak memberikan respon. Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Misri Puputasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, rapper asal Amerika Serikat Melly Mike siap tampil dalam festival Pacu Jalur setelah lagu Young, Black and Rich viral di media sosial. Melly Mike akan menyaksikan langsung Pacu Jalur di Riau pada Agustus mendatang. Setelah viral Aula Farmi di media sosial, tarian Pacu Jalur yang dibawakan oleh Ryan Arkadika menarik perhatian dari berbagai kalangan di dunia. Bahkan rapper Amerika Serikat Melly Mike akan hadir ke festival Pacu Jalur di Riau pada Agustus mendatang. Melly Mike mengaku siap membawakan lagunya dan ikut melestarikan budaya Riau yang mendunia tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau membenarkan kedatangan pencipta lagu Young, Black and Rich tersebut. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan pihak Melly Mike. Pemprov Riau kini telah mempersiapkan layanan khusus bagi pegiat media sosial dari luar negeri demi memastikan kenyamanan dan kelancaran perjalanan mereka ke Riau. Festival Budaya Pacu Jalur akan digelar selama 4 hari dari 20 Agustus hingga 24 Agustus mendatang. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan.